Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah manfiyah atau kalimat negatif dalam bahasa Arab. Pembahasan kali ini adalah kalimat negatif pada jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il madhi. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari. Dimulai dari pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan al-jumlah al-mufidah atau biasa dikenal dengan jumlah mufidah. Kalimat dalam bahasa Arab atau al-jumlah al-mufidah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jumlah ismiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Kedua, jumlah fi'liyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga, jumlah dzarfiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Sekarang kita review gambaran umum kalimat negatif dalam bahasa Arab, dalam jumlah ismiyah, dalam jumlah fi'liyah, dan dalam jumlah dzarfiyah. Perhatikan gambaran umum kalimat berikut. Yang pertama, contoh kalimat negatif dalam jumlah ismiyah. Laisa al-muslimu sholihan. Bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Asalnya adalah jumlah ismiyah al-muslimu sholihun. Dirubah menjadi kalimat negatif, kalimatnya menjadi laisa al-muslimu sholihan. Gambaran pada jumlah fi'liyah, misalnya la yaqra'u al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki tidak sedang membaca Al-Qur'an. Kalimat aslinya adalah jumlah fi'liyah, yakni yaqra'u al-muslimu al-Qur'ana. Ketika dirubah menjadi kalimat negatif, maka ditambah la menjadi la yaqra'u al-muslimu al-Qur'ana. Berikutnya, gambaran umum kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah, misalnya ma fil masjidi muslimun. Asal kalimatnya jumlah dzarfiyah fil masjidi muslimun. Dirubah ke kalimat negatif menjadi ma fil masjidi muslimun. Di dalam masjid tidak ada seorang muslim laki-laki. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il madhi atau kata kerja lampau. Perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat positif contohnya qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il madhi qara'a, telah membaca. Qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Ketika dirubah ke kalimah manfiyah atau kalamun manfiyun, maka kalimatnya menjadi ma qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki tidak membaca Al-Qur'an. Jadi cara merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah manfiyah atau kalimat negatif, maka cukup menambahkan ma di depan fi'il madhi. Kalimatnya ma qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki tidak membaca Al-Qur'an. Ma nafi berarti tidak, dan menjadi salah satu cara untuk membuat kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il madhi dan tidak berpengaruh secara i'rab. Jadi kalimatnya tidak ada yang berubah ketika ditambah ma di depan jumlah fi'liyah. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut dalam konteks laki-laki. Kalimat utamanya qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Dirubah ke kalimat negatif dengan menambah ma di depannya, kalimatnya menjadi ma qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim laki-laki tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian
fa'ilnya atau pelakunya diganti dengan dhamir muttasil atau kata ganti nama orang. Misalnya, ma qara'ta al-Qur'ana. Kamu, satu laki-laki, tidak membaca Al-Qur'an. Ma qara'ta al-Qur'ana. Kamu, satu laki-laki, tidak membaca Al-Qur'an. Kalau secara detailnya, tidak telah membaca Al-Qur'an, tapi mengartikannya dengan singkat, kamu, satu laki-laki, tidak membaca Al-Qur'an. Contoh dhamir muttasil saya. Ma qara'tu al-Qur'ana. Saya tidak membaca Al-Qur'an. Jadi cara merubah jumlah fi'liyah diawali fi'il madhi menjadi kalimat negatif, yakni dengan menambahkan ma di depan kalimat untuk menegatifkan atau menafikan atau menidakkan. Kemudian contoh pada konteks perempuan. Contoh kalimatnya, qara'at al-muslimatu al-Qur'ana. Seorang muslim perempuan telah membaca Al-Qur'an. Ketika dirubah ke kalimat negatif, caranya sama, menambahkan ma di depan kalimat. Ma qara'at al-muslimatu al-Qur'ana. Seorang muslim perempuan tidak membaca Al-Qur'an. Jika fa'ilnya atau pelakunya diganti dengan dhamir muttasil atau kata ganti nama orang, misalnya ma qara'ti al-Qur'ana. Kamu, satu perempuan, tidak membaca Al-Qur'an. Contoh berikutnya, ma qara'tu al-Qur'ana. Saya tidak membaca Al-Qur'an. Untuk dhamirnya atau fa'ilnya bisa kita sesuaikan semau kita. Misalnya, ma qara'ta, ma qara'ti, ma qara'tu, ma qara'na, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang lain. Kalimat positifnya misalnya, kalau tadi qara'a fi'ilnya, sekarang kita gunakan fi'il kataba. Contoh kalimatnya, kataba at-talibu ad-darsa. Seorang murid laki-laki telah menulis pelajaran. Ketika dirubah menjadi kalimat negatif, maka menjadi ma kataba at-talibu ad-darsa. Seorang murid laki-laki tidak menulis pelajaran. Jadi kalimat negatif dengan menambahkan ma di depan kalimat. Sekarang perhatikan beberapa pengembangan kalimat negatif berikut. Kataba at-talibu ad-darsa. Kalimat negatifnya ma kataba at-talibu ad-darsa. Seorang murid laki-laki tidak menulis pelajaran. Sekarang fa'ilnya atau libunya diganti dengan dhamir muttasil kamu, satu laki-laki. Kalimatnya menjadi ma katabta ad-darsa. Kamu, satu laki-laki, tidak menulis pelajaran. Jika diganti dhamir saya, ma katabtu ad-darsa. Saya tidak menulis pelajaran. Sekarang konteks perempuan. Kalimat aslinya katabat at-talibatu ad-darsa. Kalimat negatifnya ma katabat at-talibatu ad-darsa. Jika diganti dhamir muttasil, maka menjadi ma katabti ad-darsa. Kamu, satu perempuan, tidak menulis pelajaran. Jika diganti dhamir muttasil saya, ma katabtu ad-darsa. Saya tidak menulis pelajaran. Sampai di sini bisa difahami insyaallah. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat pertama, seorang insinyur laki-laki tidak mendengar musik. Kedua, seorang pedagang perempuan tidak pergi ke pasar. Ketiga, kamu, satu laki-laki, tidak masuk ke sekolah. Keempat, saya, satu perempuan, tidak membaca majalah. Kelima, seorang penyiar laki-laki tidak duduk di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba.
Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, fil masjidi muslimun. Ba, dakhala muslimun. Jim, ma qara'a al-muslimu al-kitaba. Dal, al-muslimu dhahaba. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang insinyur laki-laki tidak pergi ke kantor. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ma dhahaba at-tabibu ilal idarah. Ba, ma dhahaba at-talibu ilal idarah. Jim, ma dhahaba at-tajiru ilal idarah. Dal, ma dhahaba al-muhandisu ilal idarah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muslimu jalasa. Ba, qara'a al-mu'minu al-qur'ana. Jim, ma dakhala al-munafiqu ilal masjidi. Dal, al-muslimu dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, ma kharajat al-khadimatu minal baiti. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pembantu perempuan tidak masuk ke rumah. Ba, seorang pembantu perempuan tidak keluar dari rumah. Jim, seorang pembantu perempuan tidak pergi ke kantor. Dal, seorang pembantu perempuan tidak pulang dari kantor. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muslimatu hadarat. Ba, dhahaba at-tajiru ila suqi. Jim, at-tajiru al-alimu sadiqun. Dal, ma dakhala al-katibu ila al-maktabati. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, dakhala at-talibu al-mujtahidu ilal fasli. Ba, at-talibu al-alimu fil fasli. Jim, fil fasli talibatun. Dal, ma istaraha at-talibu fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang pencuri laki-laki tidak masuk ke kamar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ma dakhala as-sariqu ilal ghurfati. Ba, ma dhahaba as-sariqu ilal matari. Jim, ma qara'a as-sariqu al-kitaba. Dal, ma dakhala al-muhandisu ilal ghurfati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, at-talibu hadarat. Ba, dakhala at-tajiru ila suqi. Jim, at-tajiru as-sadiqu hadara. Dal, ma jalasa al-katibu fil maktabati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang pelajar laki-laki tidak pergi ke Jakarta. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ma dhahaba al-mudarrisu ila Jakarta. Ba, ma dhahaba at-talibu ila Jakarta. Jim, ma dhahaba al-mudhi'u ila Jakarta. Dal, ma dhahaba al-mumatsilu ila Jakarta. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, ma dakhala al-munafiqu ilal masjidi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang kafir laki-laki tidak masuk ke masjid. Ba, seorang musyrik laki-laki tidak keluar dari masjid. Jim, seorang munafik laki-laki tidak pergi ke masjid. Dal, seorang pencuri laki-laki tidak pulang dari masjid. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.